sarungnya gue kenal deh. Dan ternyata sarungnya sarung Groni. Nggak ada. Oh itu karung ya. Oke, maaf ya. Karung. Maaf. Nah, Atau itu. mungkin sarungnya sarungkan. Nah, Yang India. Nah, itu kalau di Jakarta. Sarungkan. Kenapa gitu juga sih? Gak cuma gini-gini. Lu lebih kayak Shinchan gendut sih. Begini-begini. Santai kan? Oke. Balik nyambung di channel ini bersama gua Abraham di Alam. Kita santai. Kita beda tahun. Habisnya lu ngomong tadi santai kan? Jadi kita santai. Lu santai kan gue nggak nangkep apa maksud lu? Kita santai. Gitu. Enggak, kan tadi kita bahasannya kan si No pengen buru-buru pergi. Terus gue bilang lu santai kan? Santai no. Maksud gue pengen ngajakin jalan ke toko gorden, hordeng gitu kan. Mau nyari horden batik? Nah, enggak, ya pokoknya ganti nuansa aja. Oh iya. Pernah ingat nggak lo kalau misalnya mau di saat bulan Ramadan, terus menjelang mau Lebaran itu rumah dicat lagi. Dicat ulang. Terus penataannya dirubah. Mending kalau dicat di kapur. Ya kan? Iya. Ya kan? Pokoknya semua ada yang baru. Jangan kan itu baju aja kan? Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Nggak ada punya apa-apa, masih ada punya tetangga. Jadi kita ambil dari rumah sebelah. Gitu. Bahaya dong tetangga sini. Nah, episode kemarin Mas Alam kan pengen cerita nih, ada nih katanya kan. Terkait sama ledakan-ledakan. Iya dong. Belum siap ya. Gue suka ini. Oke. Gimana? Masih terkait di kebiasaan tradisi Ramadan. Iya, karena sekarang kan masih memang masih bulan Ramadan ya. Ini kemarin gue pengen cerita tapi udah kepanjangan waktunya kemarin tuh. Oh iya. Jadi sekarang aja gue cerita. Ya. Jadi dulu tuh salah satu yang nggak tahu ya, yang namanya di bulan Ramadan kita juga sering dengar kan kerusuhan. Taruh kerusuhan yang seperti apa? Rusuh-rusuh, berantem perkara petasan apa ini. Oh iya, kayak perang. Sepanjang Ramadan tuh ini ntar begitu Lebaran bayan semua. Ketemu lagi. Jadi itu agak lucu sih. Karena kayak memang sih. Jadi ada alasan untuk maaf-maafan. Ya mungkin memang ya, sebenarnya sih nggak gitu ya. Dulu gini gue ingat jadi perang ini terjadi antara bukan perang ya, perang petasan. Biasanya kan sampai sahur. Habis sahur, subuhan di masjid. Nah, sampai nunggu matahari muncul tuh, terang, udah mulai kelihatan terang. Nah, di situ lah masih pada nongkrong tuh. Ke kayak pinggir highway, jalan raya. Oke. Nah, gila lu ngeri ya. Kok bule ya? Iya, emang highway lah. Ya. Begitupun yang di seberang jalan. Oke. Biasanya awal-awal tuh cuma nongkrong lihat-lihatan. Terus ada satu yang ngide atau karena begitu udah menjelang beberapa menjelang Lebaran, udah mulai ada yang jual petasan. Udah mulai ada yang modal beli petasan. Awal cuma bakar di sini. Saya tar ke atas, lama-lama ada yang nyasar. Nyebrang jatuhnya merasa ditembak, yang sana bales, diarahin, sini balik ngarahin. Itu bisa seminggu kayak gitu terus. Tapi ntar begitu terang selesai sendiri. Iya. Karena
itu udah bener kayak ninja loh. Heeh. Mainnya di malam terus ya? Mainnya dari itu terus emang bener kayak ninja apa? Karena sarungnya pakai dibikin ninja-ninjaan supaya Oke. nggak ketahuan siapa yang nyerang. Oh iya, jadi pas besoknya ketemu, jadi makanya nggak tahu, nggak ada permusuhan yang berlanjut karena siapa yang Yang nyerang? hanya bisa Bukan dikenali gue, bukan sarungnya. gitu. Iya. Ini kayak sarungnya gue kenal deh. Dan ternyata sarungnya sarung Groni. Nggak ada. Oh itu karung ya. Oke, maaf ya. Karung. Maaf. Atau mungkin sarungnya sarungkan Nah, yang India. India. Nah, itu kalau di Jakarta. Sarungkan. Nggak kayak gitu juga sih, jadi nggak cuma gini-gini. Lu lebih kayak Shinchan gendut sih. Begini-begini. Shinchan gak gondrong. Iya sih. Bayangin Shinchan berambut. Nah, ada rambut dikit. Ya. Makanya jangan aneh-aneh. Seneng banget lo ketawain gua. Oh. Oke. Oke. Nah, terus itu begitu terang, orang udah mulai pada ibu-ibu mau ke pasar, mau ini berhentilah itu karena pada dimarahin, mau ngapain sih pada pulang. Nah, Oke. udah kelar. Besok akan lagi gitu. Akan Pas terus. ibu-ibu mau ke pasar? Iya dong. Tar dulu. Gimana nih konsepnya nih? Iya. Mereka berhenti pas ibu-ibu mau ke pasar. Kan udah mulai terang, ibu biasanya orang-orang mulai kegiatan, ibu-ibu ada yang mau ke pasar belanja. Enggak dong. Biasanya kalau bulan Ramadan ibu-ibu belanjanya bukan sore ya? Enggak. Nyiapin buat subuh. Enggak semuanya. Gini, seringnya yang masih seger dapat ini, mendingan mereka beli dulu, takut biar nggak kehabisan. Terus taruh kulkas. Di stok taruh kulkas, nanti Oke. sore tinggal ngolah minimal makanan utamanya. Kalau sore itu biasanya kan urusannya keluar lagi untuk menu ngabuburit doang. Beda. Menu buka. Masa buang ngabuburit pakai menu, woi. Ngabuburit. Ngeri juga ya. Nah, Udah nanggung lagi bentar lagi kan, lo batalin. Nah, oke, terus. nah, ya itu bubarnya pas mulai terang, tinggal lihat sampahnya tuh. Oke. Kota santai, ramai berantakan itu. Terus mulai ada mobil-mobil lewat kan di jalan. Udah kelar. Itu akan terjadi lagi besoknya Nah, sampai. cuman pertanyaan gue itu, if ya, jika seandainya lu pengendara mobil yang lewat di jalanan itu di saat mereka perang, apa yang lu lakukan? Pengendara, lewat aja. Hah? Lewat aja, lebih baik lu lewatnya cepet daripada lu pelan-pelan. Itu ganggu gak sih? Keganggu. Taruhlah petasan, siapa yang sangka mobil kita lagi nggak sehat, ada yang bocor di bensinnya, terus dia jatuh di bawah mobil kita, dar. Karena gini, bahayanya bisa sampai situ. Tapi dulu sih biasanya mobil-mobil yang lewat jam segitu, kalau pas lagi bulan Ramadan, itu fix adalah angkot. Ya, justru angkot malah kan perawatannya kurang. Iya, itu. Nah, begitu angkot udah mulai lewat, biasanya itu nggak lama ibu-ibu juga lewat karena mereka mau ke pasar naik mobil angkot. Nah, itu disitulah bubar otomatis. Enggak, pas malam. Oh. Pas jam-jam terawih. Oh, kalau itu Kan keseringan kejadian mereka perangnya kan di jam-jam segitu. itu biasanya efek lanjutan. Tapi awalnya biasanya cuma dari pagi gitu. Kalau yang malam itu biasanya agak-agak serius sih. Ya kan? Karena pulang terawih, Nah, kayak yang lu sering dengar beritanya tuh di pulang terawih, daerah yang namanya dibolak-balik sama aja. Ya kan? Kan ada tuh. Kalau Cipete kan dibalik beda tuh jadinya. Nah, ini nama daerah itu dibolak-balik. Oh, iya tetap itu aja. Itu kan sering banget tuh berawal dari oke, perselisihan belum antar nangkep sih. Ada yang nangkep nggak? warga. Nama daerahnya? Hah? Belum. Jakarta Selatan loh. Jakarta Selatan. Pancoran lewat lagi. Itu kan dibolak-balik sama. Sama tetap. ya. Bener nggak? Daerah malam. Daerah malam. Malam.
Kok daerah malam? Iya. Yang dulu ada Gilael ya di situ Gilael. Yang dulu ada Gilael itu apa? Ya itu kan dibolak-balik sama aja. Apa? Dia juga kagak ada yang ingat. Warmo. Tebet. Dibalik? Oh iya, Tebet. Astaga. Gara-gara bahas tadi. Benar nggak? Padahal gue punya kaosnya loh. Yang tulisan Tebet. Tapi lo nggak tahu. Hah? Padahal dibalik kan Gua Tebet lupa, kan? Iya. Enggak, karena waktu gue balik tulisannya hilang. Sablonannya di sebelah dalam. Jadi gue bingung tadi dengan Oke. Nah, Ya. katanya lu juga punya cerita tentang petasan. Hah? Tentang petasan. Nggak, nih sebenarnya sih apa ya? Gue pengen mengklarifikasi sebenarnya penciptanya Jangwe itu siapa sih? Itu petasan yang paling gue benci loh seumur hidup gue. Ini petasan berbuntut lidi yang Iya. pakai Yang buntut. lu nyalain di sini, udah kita arahin ke sana, begitu nyala, dia terbang, Suka-suka mau kemana? suka-suka dia kayak kecoa. Tiba-tiba dia mau balik lagi ke kita. Itu bisa terjadi loh. Bisa. Nah, yang nyiptain tuh siapa kok seiseng itu? Ya kreativitas sih, menurut gue sih kreativitas aja. Awalnya mungkin gini, awalnya lebih buat safety orang dipegang supaya ada pegangannya, nyala. Iya, yang jadi lepas. masalah dia meluncurnya tuh nggak jelas loh. Gue pernah ngetes. Lu bisa, kalau plan itu jelas bisa. Gue pernah ngetes, Mas. Ntar lu ngetesnya gimana dulu? Ntar gue kasih tau cara gue ngetes. Udah dulu. Gue ngetesnya gini. Gue kan orangnya suka yang science, ya kan, IPA dan lain sebagainya. Jangwe ini gue kasihin sayap kayak roket supaya dia nggak bisa diarahkan, Biar stabil. Kayak pesawat-pesawatan gitu ya. Oke. Gue kasihin sayap-sayapnya 4 sisi. Terus? Berhasil. Tetap lo mau balik. Arah sayapnya salah kali. Enggak, maksudnya tetap berantakan. Ya kadang bener, kadang berbalik, kadang ya nggak jelas. Udah kayak kecoa beneran. Oke. Suka-suka dia mentalnya kemana. Ini gue sains juga, gue kepikiran tahun soalnya umur segitu. Kalau gue nggak gitu, gue pakai Bahkan sampai gue pakai paralon. Gue masukin paralon dibakar hijau. kalau gue nggak paralon dalam artian si Kayak lidinya kayak ini, roket. lidinya ini gue kasihin jalur untuk meluncurnya. Gimana caranya? Pakai pipet. Lo Oke. tahu pipet Tahu. yang buat megang balon itu? Ikan keras tuh. Nah itu jadi selongsongnya si apa namanya lidinya. Itu Gitu buat loh. ngarahin. Iya, seenggaknya dia udah ngikutin itu, terus di Jangwe-nya juga udah gue kasihin sayap kayak roket, tapi tetap mas berantakan terbang. Kalau gue lebih baik dong berarti. Gue masukin di paralon, bakar, dia lewat ini arahnya. Iya, tapi tetap aja. Walaupun ada yang sempat Tetap bikin aja panik. kalau lu kasihin sayap-sayap itu masuk ke paralon, Enggak. Nggak akan Walaupun bisa. ada kejadian sempat bikin panik. apa? Berhenti di dalam kondisi nyala, ya kita lewat. Gitu loh, Paralonnya dah. macet. Dan ternyata Meledak di dalam terus dia. ternyata seiring berjalannya waktu pas Panas gua SMA gitu kan, pas gua SMA, gua bongkar lah ini si Jangwe. Gua buka, gua Ketemu bedah. siapa penemunya yang bikin? Ada namanya Tetap nggak? nggak ada namanya. Tetap nggak ada namanya. Itu maksudnya gue buka. Dari 5 Jangwe yang gue buka, dia punya susunan yang berbeda-beda. Emang nggak ada pakemnya ya? Nggak ada pakemnya. Jadi kenapa dia mentalnya bisa kemana-mana? Ternyata ampas buangan ketemu ledakan lagi. Jadinya tadinya begini udah ketemu. Ini udah habis nih ampas yang dia lagi lurus gini. Ya kan mesiu yang di sini udah habis. Awal Dia- di tengahnya tuh bisa belok-belok. Enggak, bukan belok-belok. Maksudnya dia ketemu jalur lagi, ketemu pembakaran kedua, itu bisa jadi tegangan yang berbeda, dorongan yang berbeda. Wow. Ternyata kayak gitu. Di situ serunya ya. Kenapa dia nggak ketebak? Ternyata itu masalahnya. Kenapa dia bisa ngasal? Dia memang bisa diarahin selama itu full.
Ya. Gitu Tapi loh. ini kan nggak rata kan. Dia nggak rata, makanya ketemu tembakan baru otomatis kan dorongan baru. Misalnya lagi kayak gini, begitu habis kan dia agak turun, ya kan? Mm-mm. Ketemu dorongan baru ya bisa jadi dia Betul, nerusin betul. turun. Gitu. Gue inget tuh, gue pernah juga bikin pakai besi. Karbit. Enggak, Oh, bukan. bukan peleguran. Ini belum ke situ. Masih Janway. Janway, gue pasang besi gini. Ini kan dia selalu gini ya, besi panjang. Ini ada petasannya, sumbunya masih sebelah sininya kayu. Kalau ini kerangkainya, dia kan gini. Nah, ini sebelahnya. Gini deh. Ini Janway nih, ini tangkainya. Itu menumku, Mas. Iya. Ini tangkainya, ini sumbunya kan yang ini kan. Iya. Gue taruh, ini besi L gitu. Gue berdiriin, taruh sini satu. Dia gantung gini. Ini sumbunya nempel ke sini. Ke besi. Ke besi. Gue jajarin banyak. Di besinya ini gue taburin bubuknya. Salah satu Janway gue buka. Gue banyakin sini. Terus gue jajarin nih. Udah gue bakar dari ujung tuh. Itu gue bakar. Kayak Mission Impossible dong. Sampai ujung terus ini nyala semua. Dia nyala semua, terbang, Mbak. Terbang. Emang Mission Impossible yang pakai bubuk mesiu, bukannya James Bond ya? Mission Impossible. Mission Impossible. juga ya? Oke. Udah. Dia boros sih sekali bakar, tapi keren. Dan itu Ya, boros juga. Satu Janway kan harganya lumayan ya. Nah, dan bener, dari semua yang gue jejer ini arahnya kemana-mana semua, nggak ada yang satu arah. Walaupun bedinya udah lurus ke atas semua, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang stay di sini. Nah itu kalau udah ada yang stay di sini, kabur semua langsung. Ngumpet. Mau kemana dia? Terus, lo tau nggak yang namanya petasan teko? Teko. Yang gimana gue inget, gue lupa. Ya mungkin beda tahun, beda nama kali ya. Yang petasannya gede banget. Oh. Biasanya dinamit. biasanya dijadiin ending di petasan kawinan. Habis Iya, gue tahu. habis petasan cabai rawit kan terakhirnya duar gitu. Iya. Iya. Petasan Gue pernah nyalain itu. Nggak ada. Gue taruh di kebun pisang, 5 pohon rubuh. Boh. Itu nggak ada mannernya tuh petasan tuh emang tuh. Iya. Parah banget nih. itu. Nah, sama ini. Tar. Tuh kayak teko. Tuh, kayak petasan tuh. Tar. Tar. Oke. Dia mulai main petasan ya. Ini karena gue ngomongin teko, gue inget. Itu di Madura. Biasanya Dikiloin. enggak. Oh iya, oke. Lebaran, biasanya itu gue inget sih. Sholat di alun-alun. Pulangnya, nah itu kan banyak Berarti santri, sholatnya banyak- pelan-pelan. Di alun-alun. Iya, kan Itu pelan-pelan. alun-alun. Oh iya, oke. Iya. Itu pas arah balik, ternyata nggak cuman anak SMP normal, santri-santri pun juga mainannya Petasan. bandel-bandelnya begitulah gitu. Oke. Arah balik, totok mobil pada berhenti semua, tutup. Ada yang naruh petasan teko satu di tengah jalan, Anjir. nyalain. Itu udah langsung otomatis mobil semuanya mau cari jalan mundur gini. Terus sementara udah rame, wah udah. Gak bisa. Itu waktu lu di Madura? Itu waktu gua pulang kampung. Oh, menjelang kampung, lebaran. Itu kayak gitu tuh. Itu bener. Yang kayak bom suaranya. Iya. Dan Soalnya langsung, gede banget. Bos. dan langsung kotor satu jalan. Memang. Brrr, Nah, itu kerasnya yang pengen gue bahas tadi. Anjir. Gila. Mending kerasnya ada nomor undiannya, kagak. Gue tuh pernah kejadian soalnya. Hah. Tetangga yang nikahan. Terus? Yang kawinan tetangga. Ah. Pagi-pagi gue dibangunin sama petasannya. Ya kan? Yang- Selesai acara, gue disibukin dengan nyapuinnya. Sampah. Parah sih. Parah. Tapi ya itulah hal yang unik ya. Tapi itu Cuma di kan Indonesia ya? pengalaman sebenarnya sih dari tiap daerah itu akan berbeda-beda. Maksudnya Ramadan, petasan,
Itu identik Indonesia ya? Ya nggak Budaya juga. kebiasaan di sini ya? Nggak juga. Mungkin karena orang Indonesia itu kan mayoritas Muslim ya. Hah? Jadi petasan itu kan identik dengan kebahagiaan, kemenangan segala macam. Iya, perayaan. Iya, Ah, gitu loh. Jadi ya mungkin itulah yang wah seru nih. Ya yang mulai siapa juga kita nggak tahu, nggak tahu. ya kan? Cuman tiap daerah tuh punya ciri khas yang berbeda-beda. Ya gua nggak tahu semua daerah perbedaannya apa-apa aja. Cuman ada satu daerah di Pontianak Ada iklan. tepatnya, gitu kan. Tuh handphone siapa? Ada iklan. Ya udah. Oke. Ya kan? Di Pontianak itu di saat Ramadan itu spesial, men. Kenapa? Spesial banget. Apa jangan-jangan gue? Makanya cek dulu. Enggak sih, gue notifikasinya bukan Tokopedia. Gue IG itu notifikasinya. Oh, belum gue mute. Maaf guys. Guys, oke. Ya, jadi back to Pontianak. Pontianak Oke, tuh oke. punya kebiasaan yang top banget di saat bulan Ramadan. Ah, Biasanya sih dari minggu kedua sampai Lebaran tuh. Itu Ngapain baru tuh? mantep banget cuy. ngapain? Mantep. Mereka main meriam cuy. meriam. Oh, meriam Meriam. Belanda. Hah? Meriam zaman Belanda itu. Enggak. Meriam apa? Meriam yang pakai karbit itu loh. Peleguran. Hmm? Kalau di kita ngomongnya peleguran. Leguran ya. Iya, yang bikin bolongan di tanah. Oh Gede, enggak, ini yang pakai. Masukin karbit. Ya kalau di Jakarta mungkin mainnya pakai paralon-paralon bambu. Meriam bambu itu yang Kalau masukin zaman gua dulu karbit. gali tanah. Gali tanah, bikin ini pasang, bikin lubang belakangnya. Nah, Sempul-sempul. selama gua di tanah Jawa, rata-rata tuh yang paling masif itu mainnya kan pakai bambu. Iya, Ya betul. kan? Sampai diikat-ikat karet biar nggak Bener-bener. pecah, ya kan? Masukin air, taruh karbitnya, ditutupin iya. kertas koran basah, Betul. ditungguin berapa lama, Biar habis itu rapet. disulut. Duar, ya kan? Biar gasnya bereaksi. Begitu gue nyampe Pontianak, lo tahu pipa bekas pengoboran Pakai itu. minyak itu dipeluk aja susah. Ah. Pipa besi sebesar itu dipeluk Pakai aja itu. susah. Pakai itu, men. Di pinggir kali yang bawahnya itu cuman pakai apa model kayak dermaga tapi dari bambu, apa sih namanya istilahnya, bagan, model bagan gitu di pinggir-pinggir kalinya, ditaruhlah itu meriamnya taruh situ. dimasukin karbit, didiemin, begitu disulut goyang semua yang ada di bambu itu. Anjir. Gue cuma mikirnya satu, kalau misalnya rubuh, lu ketiban meriamnya, wassalam nggak tuh? Wassalam, iya. Ya kan? Iya. Sedangkan itu sungai apa sih, Kapuas ya yang di Pontianak ya? Udah gitu dia peluk lagi tuh meriam. Hah? Dia peluk lagi posisinya. Enggak dong, jadi posisinya dari samping nyolotnya. Oh, bukan. Karena yang Cuman yang mainnya, Ah, lu akan emes. kenapa? Karena sedewasa kita ini pasti akan takut. Terus yang berani anak kecil. Anak-anak kecil cuy. Ya walaupun di situ ada orang-orang dewasanya yang liatin juga, kadang ikut main juga. Tapi dari anak kecil itu udah dilatih. Wih. Jadi mereka yang lari ke depannya, nutupin, Udah kayak pasukan perang ya. Iya. Terlatih ya. Heeh. Regu tembak, Makanya. regu Habis itu isiin ini. airnya, masukin karbitnya, terus tutup koran basah lagi, tungguin sambil ngobrol-ngobrol, ngopi. Tunggu Udah petugasnya. tuh, udah langsung. Udah. Tuh. Dan itu beberapa kejadian kapal yang lewat. Padahal kan sungai ini luas banget ya. Jadi kalau pas lagi bulan Ramadan ini kapal rata-rata lewatnya di tengah-tengah. Karena kiri kanan Ngadu. ada ngadu ini antar pinggir. Lo jalan di selat pinggir ya. dijamin kaca semua pecah. Kalau gue tadi cerita antar seberang jalan ini antar seberang ya selat. Kok selat? Sungai. Oke. Pontianak ya. Pontianak tuh kayak gitu tuh. Dan ya emang nggak berarti nggak boleh dipeluk ya.
Tuh meriam. Jangan sampai, jangan coba-coba. Tapi ada meriam yang boleh dipeluk. Meriam Lina. Iya. Yang pasti tahunya anak 80-an. Gue ngefans banget. Gue ngefans banget. Sampai sekarang masih tetap cantik loh. Wah, Tante, Mbak. dijamin masih Iya, cantik loh. Masih. Dan Wah. dia dulu juga ini loh, boom juga. Wow. Boom. Tapi dia dikenalnya dengan si antagonis. Antagonis. Belakangan ini perannya antagonis terus jadi Iya. mama-mama yang galak lah. Iya, Gitu, padahal- lah, gitu. Tapi basically sih orangnya kayaknya ramah. Ya mungkin kalau misalnya bisa diundang ya kita undang. Enggak, bukan. Ini meriam si apa tuh yang belakangnya begini tuh? Ada meriam yang belakangnya begini apa? Si Jago ya namanya, si Jago ya. Ada ya? Bener nggak? Itu ada di Museum Gajah kan? Tuh ada di Museum Gajah. Oh, Belakangnya tangan begini. oke. Dan ngomong-ngomong tangan Artinya begini, ya gua nggak tahu kalau itu artinya apa. Tapi ngomong-ngomong kalau tangan begini, percaya nggak percaya, tangan begini ini dipakai loh dalam upacara. Acara apa? Upacara. Upacara 17 Agustus mau upacara apa? Pengibaran bendera. Serius nih? Coba. Gimana dipakai, letaknya di bagian mana? Gini. Nih, tahu kan rulesnya? Kalau kita ngomong sesuatu yang vulgar, kita nggak sebutin. Iya, Cuma jadi kita begini. perjelas supaya nggak salah Ceritanya. arah. Oke? Ceritanya begini. Pada zaman dulu kala. Nggak segitunya. Maksudnya gini. Ngibar bendera Oke. yang bagian ngebetnya, Paskibraka nih. yang bagian ngebetnya. Buka. Ya kan, aduh kelewer lagi maksud aku. Terus? Tadinya aku kepikiran, nih intermezzo ya. Kepikiran mau tato handuk di sini. Biar kering. Jadi pas goyang-goyang begini kan kayak handuk lagi dijemur. Ya, jadi pas lagi ngebet gitu, lu nggak tahu kapan cuaca itu bagus, kapan cuaca itu jelek. Betul. Kapan angin itu kenceng, kapan angin itu nggak kenceng. Ah. Otomatis di saat lu ngebet gini kan lu nggak tahu posisinya. Dan ngebetnya itu kan butuh tenaga, butuh hentakan. Kalau lo megang kayak gini, kemungkinan bendera lepas besar. Tapi kalau benderanya lo giniin, itu nggak akan lepas, cuy. Ngancing. Jadi pegangnya begini. Itu ngancing. Lo tes aja ambil kain, lo giniin, lo giniin. Kunci ini kayak kunci ya? Kuncinya ya? Pasti kuku lo yang patah atau kan jari lo yang sakit. Oh. Tapi bendera nggak. Jadi gini kalau kita mau nggak gini ya? Iya, Kalau ini nggak depan direbut orang gini ya. serius. Wow. Lo tes aja lo tarik, pasti nggak apa-apa, aman. Oke guys, lihat. Tuh. Ini adalah cara memegang kain supaya tidak mudah direbut atau tidak gampang copot. Karena kunci. Tuh. Oke, sip. Itu yang gua tahu. Oke. Tapi kalau yang di meriam itu kenapa begini ya gua nggak tahu. Ya buat ngunci. Kunci meriamnya. Iya dong. Tapi ini tumben loh. Apa? Kita udah ngomong ngalur ngidul gini, anak-anak ini masih santai aja. Santai kan? Biasa udah langsung ngambil headphone, ngasih tahu. Oh, tadi kan petasan kita udah lah cerita petasannya udah. Ya, Udah. ya. Banyak banget jenis petasan dan kreatifnya juga banyak banget di situ. Gua nggak tahu lagi apa lagi yang mau dibikin di tahun ini. Ya, apa ya? Mungkin lebih petasan digital, nggak terlalu berbahaya. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak bisa dipungkiri bahwa petasan itu udah mulai menurun ya, Bergeser. bergeser Iya. gitu loh. Karena sekarang yang banyak dijual itu malah air mancur, kembang api, Iya. betul nggak? Betul. Ya kan? Padahal itu bertempat. Yang di atas. Iya. Nikmatinya bisa bareng-bareng. Iya. Ya gitu loh ya kayak Yang gitu. namanya dulu gue pengen protes. Apa? Ini air mancur padahal dia yang keluar api. Tapi di Surabaya itu ada petasan, bukan petasan, apa ya Apa? namanya? Mungkin petasan kali ya. Namanya tuh dulu tuh kalau nggak salah waktu gue di Surabaya Cemdawit. itu bukan kembang tretes. Kembang teretes tuh Iya, gimana? modelnya digantung gitu terus dia kayak netes-netesin api gitu.
Ada, gue juga Tahu kan? gue tahu. Iya. Itu lebih enak lagi kalau bawahnya kasih air. Iya. Ada Tapi gitu. ada. Ah. Bukan yang kembang api biasa dibengkokin Bukan. palanya terus dilempar ke pohon ya, bukan. Tapi dia emang posisinya harus diganti. Iya, emang netes. Gitu Kayak tetesan plastik Dan gitu. gue emang nemuin yang kayak gitu tuh cuma di Surabaya waktu itu, waktu gue tinggal di Surabaya. Ya nggak tahu waktu gue tinggal di Surabaya itu lagi ngehits juga di Jakarta ya nggak tahu. Karena kondisinya waktu itu gue lagi di Surabaya, makanya gue tahu itu. Oke. Kan baru dibilangin nggak protes, sekarang tiba-tiba protes langsung ngeluarin 30 menit. Lu tahu petasan yang ada suaranya itu nggak? Nggak. Semua petasan ada suaranya, Ada Mas. suara ledakan kan? Iya. Dia kayak ada suara gitu. Tarzan. Itu Tarzan. Iya. Bukan petasan. Emang dia naik juga sih ke atas. Itu namanya petarsan. Petarsan. Bukan petasan. Oke. Petarsan. Oke. Tumben pada cepet nangkepnya. Iya. Makin terlatih. Iya, harus tuh. Harus. Anak-anak nih harus. Malah sekarang mulai kayak di luar acara kita nih mereka ngobrol sama teman-temannya kayak gitu. Terus begitu. Terus dimusuhin, makanya tetap intens sama kita. Iya. Terus pokoknya yang udah sering gini terus begitu keluar, gua ketularannya gitu. Padahal kita bukan penyakit ya. Iya, kita bukan penyakit loh. Kita nggak menular. Kita nggak menular. Hah? Tuh kan? Kita nggak nularin loh. Mereka aja yang mau ikutan. Ya nggak? Iya. Gara-gara ini juga saya dipanggil Satyori. Iya sama Satyori sekarang. calon adik ipar ya. Semoga. Amin. Amin. Mungkin dia lebih seneng namanya Satyori. Itu adik gua loh. Lebih Jepang soalnya. Dia namanya orang sih sekarang, Lampung. Satyori. Adik gua itu orang Iya, Lampung. Orang Lampung. Lampung juga ada petasan khusus loh di sana. Nah, ini apa nih? Enggak ada loh. Iya, makanya gua pengen tahu apa. Coba cerita. Ceritain coba. Yang lama-lama kayak aduh, Hah? Ada nggak? Bukan dia memang orang Lampung. bukan. Siapa yang dimaksud Lampung? Calon adik Panggil ipar. orang yang panggil. Jauh. Salah tiga, Mas. Masih betul 7 dong. Masih kuliah di Jauh Saras. situ keluar. Masih keluar lagi. Oke. Jauh situ keluar. Oke. Aduh. Ya ada. Enggak maksud gue tuh Aduh. petasannya pakai tanah lempung tadi gue. Petasan pakai tanah lempung. Pakai. Ya itu peleguran yang gue bilang itu. Oh, enggak sebenarnya. Gali dipadat-padatin pakai tanah lempung. Sebenarnya gini loh, Mas. Kalau petasan pakai tanah lempung itu berarti kan tanah liat ya, tanah merah ya. Sebenarnya petasan pakai tanah lempung itu nggak mesti yang dipendam di tanah, nggak gitu loh konsepnya. Nah. Kalau tahu petasan korek api, Ya. pernah buka nggak? Pernah dibongkar nggak? Petasan korek api itu yang mana ya? Gue tahu. Yang kita lempar, dah. Bahkan sampai di dalam air pun di got Meledak. masih meledak. Enggak pernah buka. Nggak pernah buka ya? Enggak. Itu pelindungnya itu tanah, Mas. Makanya dia enggak mati. Selain nggak mati, tekanan untuk ledakannya juga besar. Oke. Itu karena tanah. Iya, tanah kan solid. Oh. Tanah itu solid. Iya. Oke. Sekarang kalau tanah nggak solid, nggak mungkin dijual. Kita sering lewat di daerah sini nih, dijual tanah. Berarti tanah tuh solid, makanya dicari orang. Dijual. Iya sih. Terus jualnya meteran lagi, bukan kiloan. Oh, ada yang jualnya emberan ya sama pot-potan. Tapi kesini-sini diganti sama sekam, jadi nggak jual tanah lagi, jual udah sekam. Campur, Iya. sekam. Terus waktu itu temanku bilang kan, aku mau beli sekam aja 3x4. Sekamar. 3 kali 4 sekamar. Ya kan sekam. Iya. Aduh. Balik Ramadan? Iya. Iya, ngapain balik? Ini udah Ramadan. Iya. Ngapain balik? Iya, balik Ini Ramadan, udah Ramadan. balik cerita Ramadan. Oh. Ya, berarti Toto jual tanah. waktu lu itu kan ceritain. SD, SMP. TK. Lu ada yang inget tuh sampai TK enggak?
Sejujurnya sih zaman gua TK itu yang gua ingat cuman harga permen cicak itu 100 perak itu dapatnya banyak banget. Anak ini nggak semua orang tahu permen cicak tahu. Ya tapi tahu kan? Tahu. Ya Yang udah. warna-warnanya kecil, Heeh. kecil kayak telur cicak. Iya, yang mostly rasanya tepung. Iya, tepung sama gula doang. Heeh, tepung ya kan? digulain. Itu permen telur Kalau gue cicak. sih, seingat gue memori gue ya waktu TK ya. Kalau begitu ada lagi pada main petasan gitu, gue suruh di dalam rumah, kagak boleh keluar. Takut kena. Oh, takut kena. Maksudnya takut kena ketularan ikutan main petasan. Nah. Ya itu juga, tapi takut juga kena ledakan, kena Oh. janwe kayak tadi terus. Oh. Itu. Tapi ya kalau jangwe sih gue udah nyerah lah. Terus petasan yang di dalam plastik gitu loh, kalau kita harus buka dulu. Karena kalau kita beli terus kita beli dikasih potongan apa tuh obat nyamuk buat nyundutnya. Potekan doang. Iya. Dibakarnya awet buat Benar. Tar gitu. Nah pernah gue salah. Karena kan bukanya ini, gue buka pakai ininya, kena sumbunya, meledak semua di tangan gue. Oh, kasihan juga ya. Itu tuh sama kayak teman gue tuh. Naruh petasan banting di kantongnya. Dia aja jatuh ke banting. Hah? Enggak. Meledak. Jadi dia pas lagi mau parkirin motornya, yang pas posisi ini kesenggol sama tembok. Meledak. Meledaknya tuh, tak kayak gitu karena banyakan sekantong. Aduh. Agak kasihan sih. Gue mau ketawa tapi kasihan. Hancur celananya di sini. Iya. Luka banget. Gua aja yang di sini itu 2 hari. Ada kayak sampai melentung-lentung air gitu. Gila. Udah kasih pesan buat anak-anak supaya nggak main petasan sebelum kita sekarang udah selesai. dilarang ya. Sekarang udah dilarang petasan. Udah hari ini nggak ada kuis mas. Nggak. Apa sih? Mau ngasih petasan? Mau ngasih asap? Apa masih kuis? Enggak. Udah. Dah. Jadi Buat anak-anak. buat anak-anak sekarang petasan dilarang karena lebih hati-hati sama bahayanya, terus sampahnya juga kasihan buat yang beres-beres. Tapi yang paling penting sih demi kesehatanmu loh. Betul. Jadi rubahlah kebiasaan main petasan itu ke hal-hal yang lain yang lebih positif. Ya. Contohnya Main cewek. Enggak ya? Enggak. Oke. Misalkan dari petasan mungkin bisa makan dari jadi suka petis. Petisan. Bikin rujak makan. Oke. Iya. berarti besok Ramadan kita tunggu masalah makan petis. Ya. Petisan. Masa gitu dia. Ada. Ntar petis Madura tuh jempol. Emang, tapi aku gak makan petis. Kenapa? Gak tahu dari dulu gak suka ya. Kayak ada amis-amis. Emang ada amisnya Ya itu. iya itu makanya. Ya aku ikan aja milih kok. Makan ikan kan aku milih. Ya udah, biasa aja. Jangan bilang suka enak kalau nggak doyan. Ya kata orang itu Apa yang enak. bilang enak. Ya kan cuma enakin aja. Udah Lu pamit. gak boleh banget kan dukung. Pamit. Lu gantian. Hah? Gantian No, tuh kasihan tuh pamit, orang no. tunggu. Tuh ditungguin tuh Tio. kasihan. Mas Tio pamit. Pamit, Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gitu pamitnya Nggak gitu. kita. Nggak gitu pamitnya kita. Oke. Tetap nyambung. Gua Oh, subscribe. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, di like, follow Spotify kita, kasih bintang 5 kayak ojol tetap ya kan. channel Ikutin ini. IG-nya. IG-nya jangan ya lupa. kan. Komen-komen di bawah ini. di Iya, YouTube, jangan lupa. komen aja. Komen Karena aja. siapa tahu komen itu berhadiah. Oke, karena kita sudah mulai menyiapkan. Mas jangan mancing, Mas. Ya ada sih, pokoknya ada, pokoknya ada. Iya. Pokoknya ada. Ada. Kita udah nyiapin voucher loh. Udah, voucher apa? Voucher bensin. Ada ya? Ada, udah siapin. Oke. Bensin. Pengkomen pertama di video ini deh.
dapat voucher bensin. Berapa? Pengkomen. Apa ya pengkomen? Pengkomen tuh lebih kayak gua di kepala gua langsung muncul Pokemon. Pokemon. Iya juga. Wah, ada game tuh dulu Pokemon yang reality gitu kan. Yang kita lihat kan di sini. Sampai jalan-jalan kemana kita nyariin. Pamit. Oke. Tetap nyambung. Duh. Di channel ini gua Abram, dia datang lagi. Dia Alam. Lama sih lu. Dia Abram, gua Alam. Kami dari Beda Nggak Tahu. tahu.